Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semua. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang kami hormati Ustadz Abu Haidar Asundawi, yang kami hormati juga owner Alam Kapau, Bapak Agus Salim, seluruh Bapak investor dan sahabat LBS, serta rekan-rekan LBS Urung Dana yang bertugas pada malam hari ini. Alhamdulillah, malam ini kita mengadakan public expose spesial dengan featuring Ustadz Abu Haidar Asyundawi ya. Mungkin sebagai guru kita semua nanti insya Allah akan memberikan nasihat-nasihat bagaimana kita bermuamalah dan kenapa beliau sebagai salah satu investor ya dari saham Alam Kapau. Insya Allah bersama agenda public expose ini kita akan memasuki masa penawaran saham Alam Kapau tinggal 27 hari ke depan. Nah, selama masa penawaran tersebut, Bapak Ibu dapat mempelajari informasi dan prospektus yang telah disediakan sebelum menentukan keputusan investasi. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi dan edukasi investasi kepada Bapak Ibu semua atas kepercayaan yang telah diberikan kepada LBS Surundana. Kami berharap melalui agenda ini Bapak Ibu dapat mengenal lebih dekat bisnis saham Alam Kapau ini, memahami prospek usahanya, serta mendapatkan informasi yang cukup sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. Semoga kegiatan malam ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat dan ilmu bagi kita semua, serta menjadi bagian dari ikhtiar kita dalam bermuamalah secara amanah dan sesuai dengan prinsip syariah, insya Allah. Dan yang paling penting mendapat selalu keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berlama-lama, Pak Agus, sehat Pak? Agus Sehat Pak, sehat, ya, Alhamdulillah. ya. Monggo Pak Ibu Pak, sehat ya Pak. ya, Pak Agus silahkan waktu dan media dipersilakan untuk perkenalan bisnisnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Sehat apa kabar Pak Agus dan semua yang masuk ke grup ini? Apa kabar semua? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, bismillah Alhamdulillah. Pak. Baik Ustadz. Ustaz. Alhamdulillah. Senang bisa berjumpa dengan semuanya di Zoom ini. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Eh, Bapak Ibu, seperti biasa mungkin saya cerita sedikit tentang Alam Kapau, gimana berdirinya. Alam Kapau berdiri tahun 2024. Sebetulnya ini brand ketiga saya di Indonesia. Sebelumnya ada restoran juga di Belanda. Kebetulan Ustadz juga, saya kenal Ustadz lama di Belanda, jadi sudah belasan tahun kenal dengan Ustadz. Alam Kapau ini berdiri sekitar pertengahan 2024 dan sekarang sudah memiliki 4 cabang, Alhamdulillah. Dan cabang kelima, insya Allah kita akan buka di Bandung. Ya, kita sudah ada tempatnya, Alhamdulillah. Daerahnya lumayan strategis. Mudah-mudahan itu benar rezeki kita, insya Allah. Dan eh, apa eh, Alam Kapau, alhamdulillah, selain kita melayani customer yang dine-in-nya lumayan, tapi kita juga ada beberapa sudah kerjasama dengan seperti Traveloka, DHL, ada Sampurna. Ya alhamdulillah kita sudah juga dipercaya oleh beberapa instansi seperti PUPR, PAN RB, ya Polda Metro Jaya juga sering ngambil makanan kita dalam hal ini Bob. Alhamdulillah juga ada beberapa instansi yang ada di Tangerang Selatan juga seperti Pemkot dan
DPRD juga sudah menjadi langganan kita, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, Pak Agus. Mungkin boleh diinfokan nanti rencana untuk pembukaan di cabang Bandung ya, lokasinya boleh di-share di sekitar mana dan bagaimana kondisinya. ya, Bapak Ibu. Untuk di Bandung, insya Allah kita ada di Jalan Tronojoyo. Saya lupa nomor berapa, tapi itu cuma dua kalang dua rumah kalau tidak salah dengan restoran terkenal yang ada di Bandung. Itu namanya Sambara dan tidak juga jauh dari apa restoran Bancakan. Ada di sana juga serba sambal dan kalau weekend itu ramai sekali. Saya sudah berapa kali di sana makan. Jadi lumayan daerah premium dan juga dekat perkantoran DPRD dan gedung sate, Bapak Gedung, Ibu. gedung ya. Nah, saya pikiran Iya, dekat jadi gedung sate ya. Ya, betul betul Pak Wisnu. ya. Ya, jadi lokasi yang kita pilih memang lumayan mahal, tapi memang daerahnya daerah premium gitu. Jadi kita nggak mau daerah yang asal, Bapak Ibu, walaupun ada yang lebih murah sebetulnya, tapi kita nggak mau karena akan susah nantinya untuk apa untuk iklannya semacam itulah gitu. Nah, Alhamdulillah ya, Pak Agus Salim untuk saat ini pendanaannya sudah tembus 3M ya dengan target 4,4. Udah Nah ya, ya udah 4,4 M. 3,1 sekian Ya, Pak ya. ya, Ya, tinggal sisa 1,4-an. Paling Bapak Ibu yang masih ragu-ragu silahkan bertanya di media ini. Jika ada pertanyaan silahkan di chat dulu ke co-host atau host. Nanti jika ada waktunya akan dibacakan atau silahkan open mic. Kan gitu. Pak Faris, ada yang mau disampaikan Pak Faris? Ya, syukuran akhi. Ya. Masya Allah nih, dari sisi forum ini luar biasa banget nih. Public Expose bersama Ustadz Abu Haidar langsung yang akan menjelaskan terkait support ya untuk alam kapau ini. Justru saya menunggu nih momen ini, akhi. Mungkin boleh lanjut mungkin ya sama Ustadz Kita Abu ya, Haidar nih. Ustadz Abu Haidar mungkin bisa memberikan kami nasihat atau bagaimana ilmunya untuk memilih investasi yang sesuai secara syariah dan apa yang perlu diperhatikan sebagai kita umat muslimin. Silakan Ustadz. Bismillah, Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sebelumnya saya mau cerita dulu ya, bagaimana saya sampai connect ke alam kapau ini. Dulu beberapa belas tahun yang lalu saya ketemu Pak Agus Salim ini di Belanda. Ketika itu ada daurah yang diselenggarakan oleh Euro Muslim bertempat di Amsterdam, Belanda. Dan dulu saya setahun 2 kali ke sana ya. Tiap tahun salah satunya di salah satu kepergian saya ke sana, saya ditampung oleh Pak Agus ini. Artinya bukan ditampung, oleh panitia ditempatkan di rumah Pak Agus. Jadi Pak Agus ini dulunya di Belanda itu sebagai TKI, tenaga kesehatan, tapi juga membuka bisnis rumah makan Indonesia. Tapi bukan alam kapo waktu itu. Nah, jadi saya ngisi daurah di sana sekitar 2 pekan. Saya tinggal di rumah Pak Agus. Dari sanalah mulai perkenalan saya dengan Pak Agus ini. Ya, sebagai sesama Muslim, saya menganjurkan Pak Agus jangan lama-lama tinggal di sini di negeri kafir.
Kalau cari duit di Indonesia juga insya Allah masih bisa. Ayo pulang, pulang, pulang. Kalau Pak Agus sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya usaha apa namanya rumah makan gitu. Nah, saya hanya saran saja. Ya, setelah itu sudah saya pulang, terus beberapa lama setelah itu Pak Agus juga ternyata pulang dan ketemu lagi. Saya pernah ketemu beberapa kali dengan Pak Agus di Mekah dan ternyata sudah pulang ke Indonesia. Ketika di Indonesia kontak lagi, salah satu hasil dari kontak itu Pak Agus kan tinggal di BSD, mengelola Masjid Al-Ukhwah di BSD. Beliau undang saya untuk isi kajian di sana. Akhirnya Alhamdulillah atas izin Allah saya datang ke sana. Sebelum ngisi itu saya disuruh mampir ke restoran beliau. Ternyata beliau itu sudah membuka restoran Padang Alam Kapau. Terus terang saya saat itu sedang diet ya. Saya menghindarkan nasi. Saya tidak lagi makan nasi putih ya. Saya makan kalau nggak shirataki nasi porang. Saya menghindarkan apa namanya santan kayak gitu, gorengan-gorengan. Lagi diet lah waktu itu. Nah, sampai di sana dipaksa tuh sama Pak Agus mampir dulu Ustaz ke restoran saya makan aja sedikit gitu. Akhirnya disajikan tuh di Alam Kapau di sana sama Ikhwan yang mendampingi saya saat itu Nendi namanya. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dicicipi, saya tahu beberapa makanan Padang yang enak ya. Di Bandung pernah, di Jakarta pernah. Itu favorit saya menghindarkan makan Padang karena apa? Ya tahu sendiri kan kalorinya tinggi, apalagi yang sedang diet. Pas sampai di Alam Kapau, saya disuguhi satu sayuran yang asing bagi saya, yaitu sayur daun singkong dicampur apa kecombrang apa. Begitu saya cicipi, ada yang lain. Rasa selain enak juga wangi kecombrangnya. Disajikan ada kepala kakap dan lain-lain. Saya tahu makanan Padang yang enak, nggak perlu saya sebut ya mereknya. Tapi ini lebih enak daripada apa yang pernah saya coba. Akhirnya saya sampai nambah 2 piring nasi lagi saat itu. Wah, ini sudah apa ya? Gagal sudah diet saya ke sana. Akhirnya, tapi worth it sih, karena apa? Sepadan gitu. Artinya, walaupun gagal diet, tapi sepadan dengan kepuasan yang saya dapatkan saat itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol ini masakan Padang terenak yang pernah saya coba gitu. Akhirnya beberapa kali saya ke sana selalu nambah minimal 2 piring, jadi tiga piring nasi gitu. Asisten saya juga sama nambahnya. Kalau umpamanya tidak takut meledak ini perut, mungkin bakal nambah lagi. Jadi di mulut masih pengen, tapi perut sudah menolak saat itu. Akhirnya sudah sampai 3 piring nasi sudah. Ya, sejak saat itu saya kapok nggak akan lagi ke BISD karena khawatir nggak bisa lagi ngontrol makan di sana. Itu akhirnya ngobrol-ngobrol ini kayaknya bisa berkembang ini. Gimana kalau buka cabang? Akhirnya Pak Agus bilang sudah buka cabang di sini-sini di Bandung harus isi sebab saya pernah di Bandung itu diundang oleh Ikhwan yang membuka makanan pas Padang juga saya dengan Ustadz Firanda saat itu. Tapi wah jangankan nambah ya 1 piring aja saya tidak habis. Sayang, diet sudah ketat, sekarang makan kurang begitu puas, tapi bikin gemuk lagi. Akhirnya saya nggak habis, saya serahkan ke Iwan lain untuk menghabiskan. Jadi itu makanan Padang yang lain yang pernah saya coba tidak membuat saya puas kecuali ini. Akhirnya Pak Agus punya ide ingin membuka juga cabang di Bandung. Wah ini saya support. Pertama, saya yakin ini akan laku ya. Karena orang di Bandung itu cari shopping ataupun kuliner tidak lagi berpikir tentang harga.
Karena orang yang ke Bandung itu rata-rata orang berada gitu ya. Sebagai orang berada kan nggak mikir harga lagi, tapi mikir puas apa tidak, enak apa tidak, tidak mikir lokasi di mana. Apalagi sekarang kan gampang ada apa namanya aplikasi map gitu, Google Map gampang dicari. Jadi untuk yang berduit gitu tidak peduli di mana lokasi, tidak peduli berapa harga, yang penting memuaskan. Nah, akhirnya saya support dan saya juga ingin investasi di sini karena yakin ini bisa berkembang. Apalagi Bandung ini kota wisata kuliner. Beragam makanan yang dianggap enak-enak itu banyak di sini. Dan apabila kita mau makan, apalagi waktu weekend gitu ya, atau hari-hari biasa, weekdays, tapi di jam-jam makan, itu restoran-restoran yang branded itu antri harus waiting list untuk makan, baik makan siang ataupun makan malam gitu. Nah, itu kebayang. Jadi kalau umpamanya kita memiliki kualitas dari segi rasa gitu, saya yakin kita mampu bersaing. Nah, itulah alasannya kenapa saya mensupport pembukaan apa namanya restoran Alam Kapau ini di Bandung dan berminat untuk ikut terlibat dalam investasi. Terus karena Pak Agus ini bukan hanya teman tapi sudah jadi sahabat gitu, eh, keterlibatan saya di sini bukan hanya sekedar sebagai investor saja, tapi juga ingin dipastikan karena prinsip seorang Muslim, bisnis atau usaha bukan hanya untung rugi. Tapi yang terbayang itu apa? Untung rugi itu hanya ikhtiar saja. Yang terbaik itu pahala atau dosa, halal atau haram, berkah atau laknat gitu ya, ridho Allah atau murka Allah. Itu yang harus kita pikirkan nomor satu untuk semua usaha bisnis kita, termasuk ini. Untuk itu, kalau saya umpamanya ada investasi di sini, saya punya andil untuk mengawasi aspek manajemen, aspek keuangan, aspek permodalan supaya benar-benar tidak menyimpang dari koridor. Ini yang membuat hidup ini berkah. Ini yang pertama. Yang kedua, saya tahu Pak Agus sudah belasan tahun ya. Saya ke Belanda itu sekitar 2006-2008 gitulah. Jadi sudah lebih dari 10 tahun, sudah belasan tahun di sana dan sudah mengenal Pak Agus ini belasan tahun. Perhatian beliau, support beliau ke dakwah itu alhamdulillah besar ya. Wala nuzaki 'alallahi ahada. Jadi eh, saya yakin sebagian dari hasil ini tuh akan ada didistribusikan ke kepentingan-kepentingan dakwah. Apalagi di Bandung ini kan kita punya yayasan, punya ma'had gitu, sehingga apabila hasil usaha siapapun yang di apa namanya sebagian di-share untuk kepentingan dakwah, ini akan membuat usaha ini insya Allah lebih barokah, akan lebih memiliki nilai di mata Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka kita amat sangat mensupport dengan sebesar-besar support untuk membuka cabang Alam Kapau ini di Bandung, bahkan di beberapa kota yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan usaha kita semua ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan ya. Silakan. Ya, syukron jazakallah khair Ustadz, atas cerita bagaimana Ustadz bisa sampai support tentang investasi di saham Alam Kapau ini. Mungkin yang saya mungkin tanyakan ya Ustadz ya, eh, bagaimana kita menentukan layak nggak suatu suatu in- suatu usaha itu kita turun terlibat untuk kita investasikan. Kalau yang di luaran sana mungkin banyak yang mungkin memberikan return yang tinggi, tapi kondisi seperti apa eh, yang tadi Ustadz bilang, apakah nggak cuma untung rugi, tapi surga neraka atau berkah atau apa? Gimana Ustadz? Baik, barakallahu fiik.
Iya, eh, saya ada investasi di beberapa usaha. Tidak semua penawaran untuk investasi itu saya penuhi. Ada beberapa hal yang saya lihat. Pertama, tentu saja si founder usaha ini. Ini siapa dan bagaimana. Kenal atau tidak. Kenalnya itu sepintas, baru, atau sudah lama. Jadi kalau baru kenal, belum bisa dijadikan pegangan dipercaya atau tidaknya. Kecuali kalau kita sudah tahunan, bahkan sudah melakukan safar bukan hanya sekali tapi beberapa kali. Ketika safar, ketika bermuamalah dalam jangka waktu yang panjang, kita baru mengenal karakteristik asli orang ini. Kalau hanya sepintas baru kenal kan masih apa ya, orang masih pretending gitu, masih berpura-pura bersandiwara menampakkan aspek-aspek atau sisi-sisi baiknya semata-mata, aspek sisi-sisi buruknya pasti belum terungkit. Tapi kalau sudah belasan tahun, sudah pernah safar bersama-sama baru tahu gitu ya. Ini yang pertama, dan saya mengenal Pak Agus sudah belasan tahun, sudah bareng-bareng serumah selama beberapa lama, pernah safar bareng-bareng juga, pernah umroh bareng-bareng juga dengan Pak Agus, dan ini sudah cukup menjadi data ya untuk mengenal dan layak tidaknya dipercaya dalam urusan usaha seperti ini. Ini yang pertama. Terus yang kedua ini permodalan. Karena Nabi SAW pernah menyatakan, ya'ti ala nasi zamanun la yubali fihil mar'u min aina akhadal mal. Amin halalin, amin haramin. Akan datang kepada manusia satu zaman. Di zaman itu orang tak peduli lagi bagaimana dia memperoleh harta, apakah dari halal atau dari haram. Dan zaman itu mungkin sudah datang. Zaman kita adalah zaman yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Sampai ada slogan, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Zaman itu mungkin sekarang sudah tiba ya. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, lihat sumber permodalan. Apakah pinjam dari bank yang ada ribanya, atau pinjam dari rentenir, sebab ada orang berlindung di balik kata-kata investasi ini, saya ingin investasi, tapi saya dapat untung 10% dari nilai investasi saya. Mau untung merugi saya tidak peduli. Dia bilang investasi, kalau itu sistemnya, itu bukan investasi tapi meminjamkan. Minjam sekian setiap bulan atau setiap satu semester 10%. Mau rugi, mau untung. Ini kan bukan investasi. Investasi itu ruginya ditanggung bersama, untungnya dibagi bersama, dan untung itu setiap bulan kan fluktuatif ya. Tidak flat, tidak sama gitu. Bisa besar, bisa sedang, bisa kecil, bisa rugi. Semuanya itu dibagi. Ketika rugi juga ya ikut investor itu mengalami kerugian. Nah, seperti itu. Nah, ini kita yang harus benar-benar jeli. Ini investasi atau pinjaman? Sumber investasinya dari mana? Orangnya terpercaya atau tidak? Benar atau tidak? Ini yang kedua ya. Terus yang ketiga, sistem manajemen, manajemen keuangan, manajemen juga operasional keseharian. Tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada aspek goror, tidak boleh ada beberapa penyimpangan. Nah, ini untuk memastikannya saya langsung terlibat dalam manajemen ini, ya, sehingga kita minimal sekemampuan kita memastikan tidak ada penyimpangan dari aspek syar'i dalam usaha yang sedang kita lakukan ini, ya. Inilah yang saya lihat. Pertama orangnya, foundernya terutama ya, yang akan menerapkan manajemen yang tidak ada penyimpangan. Yang kedua sumber pendanaan. Nah, yang ketiga itu nanti pengaturan operasional keseharian. Inilah yang
saya lihat dari sebuah usaha yang saya investasi di dalamnya. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan, Ustadz. Mungkin Bapak Ibu sahabat LBS yang ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat, nanti kita bacakan ketika ada waktunya. Om Faris, bagaimana Om? Ada yang mau disampaikan? Menarik nih. Alam Kapau buka di Bandung, saya teringat jadi kata-kata ikonik, Om. Ya, Bandung itu bukan hanya masalah geografis, tapi melibatkan perasaan. Wah, mungkin Akhi Wisnu inget tuh kata-kata ya, ikonik seperti itu. Jadi pada dasarnya, ya, jadi pada dasarnya, apalagi Ustadz menambah ya Ustadz ya, dari sisi Iya. porsi porsi makannya, artinya kualitasnya pun sudah teruji gitu. Iya. Adapun penawaran ini juga dikembalikan kepada Bapak atau Ibu investor, jadi jangan sampai ketinggalan untuk menambah porsi kepemilikannya juga, akhir. Seperti itu. ya. Di audiens sudah ada yang resign dari Pak Budi Boleh, boleh, Jatmiko. boleh. Pak Budi, silakan, tafadol. Terima kasih Pak Wisnu, terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Pak Agus Salim, apa kabar? Selamat Lama malam, kita Mbak nggak Budi. lama kita nggak ketemu kita. Ya, Pak Agus Salim, mungkin saya terkait soal penawaran ini ya. Saya mungkin menanyakan sedikit setelah rencana ke depan, setelah Bandung ini ya, apa? Karena kalau kita bicara Bandung kita bicara short term kan. Saya kan kita bicara jangka panjang ya. What's next gitu Pak? Apakah Bapak sudah ada rencana katakanlah untuk tahun depan atau 2 tahun ke depan seperti apa? Jadi supaya ada bayangan di kami seperti apa ke depannya usaha ini Pak. ya. Bismillah. Assalamualaikum, Mbak Budi. Waalaikumsalam. Sebetulnya kita belum mapping terlalu jauh Pak ya untuk tahun-tahun ke depan, tapi insya Allah ini kan sampai akhir tahun ini kan kita ada 3 Pak. Di Pamulang kita sudah renovasi juga, Bandung sama Tangerang Kota Pak, insya Allah. Ya, tentunya rencana kita ke depan. Memang sekarang ini kan kita masih lingkupnya di Tangerang Selatan, Pak ya, Tangerang Selatan lah ya. Jadi untuk beberapa bulan ke depan, mungkin awal tahun kita sudah merambah ke Jakarta Selatan, Pak. Insya Allah kita juga sudah lagi nyari-nyari itu tempat untuk Jakarta Selatan. Karena ada beberapa orang juga yang minat di Jakarta Selatan, terutama nggak jauh dari Melawai sana, Pak. Ya, Oke. dekat-dekat Nurin, Pak. Nurul Iman, masih Nurul Iman sana. Nah, tapi dalam waktu dekat ini selain Bandung, kita juga sudah ada Pamulang lagi renovasi, sama Tangerang Kota itu kita lagi deal-dealan untuk gedungnya, Pak. Alhamdulillah kalau misalkan di Tangerang Kota itu deal itu lokasinya strategis sekali. Setiap detik itu puluhan mobil yang lewat, Pak. Jadi nggak pagi sudah berapa kali, sudah berapa lama saya survei baik pagi, siang, malam itu ramai terus. Tapi memang kita ada beberapa poin yang masih harus kita bicarakan dengan pemilik gedung gitu, Pak. Tapi untuk kedepannya kita pengennya itu masuk Jakarta sih, Pak. Karena menurut saya untuk Tangerang Selatan udah cukup lah. Mungkin nextnya ada Bintaro, tapi kita mau merangkak ke arah Jakarta, Pak, insya Allah. Itu sih Oke, Pak. planning kita, Pak, ke depan. Baik. Makasih Pak. Jadi saya setuju Pak kalau misalnya masuk ke Jakarta memang cari yang memang ke higher income customer Pak ya, karena jadi untuk Iya, kejar pada betul. omsetnya. Cuman yang menjadi concern saya Pak terkait mengenai pendanaan untuk pengembangan ke depan Pak. Kalau Iya, mekanismenya pembukaan setiap kali pembukaan cabang akan ada secondary offering, nanti ada third offering, fourth offering, itu saya concern terkait mengenai shareholder value-nya Pak.
Berarti kan saham kita semakin terdilusi gitu Pak. Jadi apakah nggak ada mekanisme pendanaan, katakanlah sekarang mekanisme pendanaan mulai sukuk ataupun yang mulai pengembangan, karena tadi Pak yang mungkin saya sekarang agak kepikiran terkait mengenai untuk ke depan ini, kalau melakukan mekanisme penawaran saham terus eh, terdilusi terus Pak pemasaran. Jadi shareholder value Ya, kita akan semakin tergerus itu Pak. Jadi mungkin gimana Pak mengenai ke depan mekanisme pendanaannya Pak? Pak Wisnu, saya jawab apa dari pihak LBS? Tunggu dijawab dulu nanti kalau misalnya ada tambahan dari tim kita, Pak. Baik, Pak Budi. Ya Pak. Untuk sementara mungkin kita masalah saham ini ya boleh dikatakan yang terakhir lah kita di Hmm, saham gitu Pak. betul. Mungkin eh, nggak ada lagi saham, tapi untuk pengembangannya karena ada beberapa investor yang pengen join, sebetulnya banyak, bukan ada beberapa Pak, tapi memang kita nggak pengen bak bedebak bedebuk gitu Pak. Jadi Hmm. kita satu jalan kita buka lagi, satu jalan kita buka lagi gitu Pak. Jadi karena kita menata kualitas Pak, selain misalkan SDM-nya ya kan dari makanan juga kita harus apa namanya ini sama dengan yang di pusat gitu Pak. Jadi kita nggak Ya mau Pak. nanti kita mentingkan kuantitas tapi kualitasnya yang turun. Kita nggak mau seperti itu. Makanya walaupun banyak yang pengen, tapi kita pelan-pelan Pak pengembangannya. Kita nggak mau juga apa ngerasa gerusuk gitu Pak. Itu sih karena kita mementingkan kualitas gimana nantinya kalau misalkan apa sudah banyak tapi settle semua gitu Pak. Jangan sampai misalkan oh di sini rame tapi di sini hancur gitu. Kita nggak mau seperti itu. Makanya kita pelan-pelan. Tapi rencana kita memang kita Jakarta kita pengen masuk memang Pak. Ya Pak. Kenapa kok kenapa nggak Jakarta dulu, Bandung duluan ya? Karena ada Ustadz di sini jadi kita 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 pengen lah dekat guru kita gitu Pak. Itu sih Pak. Ya Pak. Ya Pak. Mungkin Mungkin dari tambahan dari tim LBS, oh Pak silakan Pak. Ilham. Eh apa ini Reza ini dari LBS Oh ya, ya. Pak Reza, Oke. tafadhol. Ya, baik, ini menanggapi pertanyaan Pak Budi mengenai the next growth bagaimana ya. Ini memang eh, kalau untuk saham itu memang semuanya ya kan apabila kita lihat isu itu akan terjadi dilusi, dan dilusi itu bisa dihindari kalau si eh, pemegang sahamnya itu top up lagi gitu. Tapi kalau enggak pun ya kan kita lihat dilusinya kenapa? Kalau dilusinya untuk growth ya kan itu pasti terjadi increasing shareholder value gitu. Nggak bisa enggak kalau kita mau growth secara equity itu pasti akan ada terjadi dilusi. Tapi di satu sisi valuasinya pun juga naik. Contoh, ini baru berapa bulan itu Alam Kapau pada saat Maret IPO di LBS itu valuasi sekitar 20-an gitu. Tapi sekarang itu bisa mencapai 30-an. Loh kok bisa? Karena ada cabang baru ini gitu. Cabang baru pasti secara long term itu akan increasing value gitu. Dan coba kita lihat, coba deh kita lihat perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka. Contoh Goto deh, ya kan Bapak bisa lihat Nadiem Makarim, ya kan itu sekarang tinggal berapa kepemilikan? Cuman 1%, Pak. Dulunya dia 80%, 90%. Tapi habis itu sekarang 1%. Tapi 1% itu nilainya 3 triliun, Pak. Itu. Jadi itu. Kenapa? Karena IPO di SCF itu merupakan OJK sudah mempersiapkan. Ini adalah untuk pintu masuk gerbang ke bursa efek. Gitu. Dan kita memilih kalau memang alhamdulillah background saya ada di pasar modal waktu itu, ya kan, itu kita mendesain ya untuk perusahaan yang IPO melalui SCF di Arab Saudi itu yang untuk bertumbuh Pak. Kalau mau gampang ya kan, udah sahamnya ada di cabang aja. Misalkan ini kan untuk pembukaan cabang di Bandung.
Ya udah, di Bandung ada PT Alam Kapau Bandung, habis itu 100% kepemilikan oleh apa namanya investor baru gitu. Seperti yang maaf di STSF yang lain. Tapi kita lihat skema seperti itu. Masuk 4 miliar, 100% punya investor lama, investor baru. Ownernya itu nggak punya saham dong. Kalau nggak punya saham, gimana dapat return dari situ? Biasanya minta fee. Nah, fee itu ya kan diambil dari mana? Revenue kah? Atau laba bersih kah? Anggaplah revenue. Berapa mau diambil? 20%. Wah, itu udah impact-nya besar itu. Gitu. Nah, Maaf, terus maaf Pak Reza, mungkin ya, saya bisa nanya sedikit Pak. ya, Kalau oke. tadi yang dihitung tadi yang Pak Reza sampaikan itu adalah proyeksi berdasarkan proyeksi dari internal dibandingkan dengan saham. Kalau kita lihat pada kita sebagai investor kan kita sebagai realistiknya adalah kita book value per share, Pak. Book Ya, value per betul. share-nya kalau sekarang ini dengan sekarang ini kalau kita bicara pada estimasi proyeksi kan berarti kita pakai multiple. Multiple tadi Bapak mau Betul. 20, 30 kan itu kan internal valuation, Pak. Tapi kalau kita pada realisasinya Ya. kembali kan kita yang diterima investor itu kan adalah pada dividen, Pak. Dividen itu kan hitungnya pada book value per share, bukan pada estimasi value per share, Pak. Nah, gitu, Pak. Eh, saya tanya kepada Pak Budi, Iya, Pak. investor kalau untuk saham dapatnya apa sih Pak? Apa hanya Capital gain dividen? dan dividen. Nah, betul ya kan, capital gain dan dividen Pak. Ya, dividen ini sekitar 4% sampai 5%. Ya, capital gain ya kan, sekarang aja harusnya sudah yang existing investor itu sudah untung loh Pak. Nah, kalau 30 miliar itu dapat dari mana? Kita kan nggak hanya pakai multiple Pak. Iya, Kalau Pak. pakai multiple itu hanya memprediksi tahun pertama kedua saja, ya kan? Kalau kita pakai DCF juga, Iya. DCF kita perkirakan 5 tahun ke depan bagaimana, tapi setengah value. Seperti itu, Pak. Dan Iya, Pak. juga kita pun juga sedang mendesain, ya kan? Ini uh, growth-nya ke depan itu makanya kalau Bapak lihat, Bapak mau ditanya kok dividen payout-nya bisa 70% ya gitu. Itu karena ke depan growth-nya itu akan dibiayai oleh IPO, Pak, oleh equity. Kalau sukuk, Pak, sukuk 4M misalkan. Sukuk 4M itu apakah cukup 2 tahun bisa kembali? Belum tentu, Pak. Yang ada nanti bisa nggak kembali. Tapi kalau ekspansi, itu untuk long term growth, ya kayak itu memang lebih cocok pakai equity. Dan itu sudah kita buktikan apa di suku saham-saham kita yang lain seperti di Anissa, Demamam, Makaca, gitu. Di mana atau Frutagelato lah gitu. Ya kan? Karena apa? Karena begitu saham itu uangnya itu bebas untuk kita pakai untuk kepentingan cash flow ekspansi, Pak. Kalau misalnya sukuk, mau nggak mau kita akan harus ada cash reserve. Nah, cash reserve itu kan ya kalau misalnya pengusaha kan kita agak sulit tuh Pak nama build up cash reserve karena ada aja kepentingan gitu, ada aja kebutuhan gitu. Nah, kita memang ke depannya ini karena memang dibatasi siapa apa di SCF ini hanya 10 M Pak net asset. Ya kan kita pun sekarang lagi akan minta kepada OJK untuk apa bisa dinaikin lagi Pak gitu. Karena apa? Ada gap yang cukup besar untuk ke IPO itu di papan akselerator aja itu butuh minimum equity itu 30 sampai 40 miliar Pak gitu. Nah, sekarang apa namanya? Kalau tadi setiap setahun mau 3 atau 4 cabang gitu. Itu bagaimana bisa apa namanya cuma dengan 10 M itu harus ada lagi apa kenaikan di besarnya pendanaan Pak gitu. Dan untuk growth itu udah pasti kita harus pakai equity Pak gitu. Karena kalau pakai pakai liabilities sukuk atau apapun itu itu nggak akan bisa kekejar. Itu akan sulit gitu. Itu yang kami pahami. Itu yang strategi yang kita itu kan di alam kapau. Kurang lebih seperti itu Pak. Baik, terima kasih, Pak Hmm. Reza. Iya oke. Terima, Pak. Alhamdulillah, jazakallah khairan Pak Reza, Bapak Ibu investor visioner. Jadi kita malam ini alhamdulillah juga dibersamai oleh CEO LBS Urundana Pak Reza Zulkasih. Syukron Pak Reza. Terima Mungkin kasih. kita Selamat. ya, kita menjawab pertanyaan yang di kolom chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya berapa minimal investnya, berapa bagi hasilnya, atau hitungannya bagaimana? Mungkin Akhi Faris boleh dibantu? Oke, mungkin saya bantu jawab ya. Mungkin ada lagi kendala teknis. Untuk investasinya minimal pembelian 1.003.750 rupiah. Jadi untuk pembagian bagi hasilnya karena kita dividen yieldnya itu 4,45% per tahun, tinggal dikali saja. Jadi itu pendapatannya per tahunnya Pak Abu Bubai, dan proyeksi ini masih bisa naik dan atau turun tergantung dari RUPS. RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham. Jadi nanti ketika laporan keuangan di RUPS itu penerbit atau untuk kondisi ini adalah pihak Alam Kapau akan memberikan laporan keuangannya, kemudian disetujui atau tidak. Nanti setelah itu baru untuk kita bagikan dividennya. Oke, untuk ada pertanyaan titipan nih Pak Agus Salim. Soal kontrol rasa, apakah Alam Kapau memakai sistem central kitchen untuk bumbu dasar agar cabang Bandung rasanya 100% sama dengan yang BSD? Yang seperti yang kita ketahui, Bapak kan cabang-cabangnya ini berada di Jabodetabek. Nah, kemungkinan besar di Bandung itu ya harganya tentu beda untuk harga bahan-bahannya. Bagaimana Pak Agus Salim untuk memitigasinya? Baik, Pak. Dengan Bapak siapa tadi, Pak? Titipan Pak, titipan nggak ada Oh, yang mulia ke titipan. saya. Oke, baik. Ya. Eh, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyamakan rasa, tentunya kita nggak mau kalau misalkan setiap restoran itu setiap Alam Kapau beda-beda rasa, Pak. Kita ada namanya bumbu biang. Bumbu biang itu yang akan kita produksi di pusat, Pak. Nanti kita akan kirim ke cabang masing-masing. Satu, kedua, kita pakai gramasi, Pak. Jadi siapapun yang masak, ya, siapapun yang masak Ya. nanti standar rasanya itu sama, Pak. Kalau misalkan garam, misalkan 1 sendok ya udah 1 sendok juga ya kan untuk misalkan 20 kilo daging gitu. Jadi dengan gramasi tadi kita akan standarnya sama, Pak. Walaupun itu nanti cabang Bandung, cabang BSD, ada cabang Jakarta Selatan, ada cabang Tangerang gitu. Jadi semua akan sama. Selain ada bumbu biang tadi itu yang akan kita bikin di pusat, yang akan kita kirim di cabang-cabang. Di cabang juga kita akan bekali koki-koki kita itu kita bekali dengan standar tadi itu. Kita ada bukunya dan semua sudah dirapikan dalam satu buku, Pak. Jadi siapapun yang masak itu entah masak ayam gulai, entah masak rendang itu sudah ada standarisasi kita. Jadi mau di cabang Bandung nanti atau di kota-kota lain, insya Allah kita tetap sama, Pak. Itu sih yang kita jalankan sekarang, Pak. Jadi untuk mengantisipasi mungkin harga-harga saat ini yang melambung tinggi, bahan-bahannya itu bagaimana Pak? Tadi kan soal kesamaan quality controlnya. Nah, untuk harganya Betul. sendiri bagaimana Pak? Ya, untuk harga itu kita bahan baku itu kita benar-benar dari hulu, Pak. Seperti misalkan sayuran, kita nggak ngambil di pasar-pasar kecil, tapi kita ngambilnya di pasar induk Keramat Jati, ya Ya, kan? ya. Satu, kedua seperti ikan, seafood itu kita langsung datang ke pasar Muara Angke. Ya kan, Ya. begitu turun dari kapal kita bukan di pasarnya karena kita nggak berani kalau misalkan ngambil di pasarnya itu, karena kalau di pasar itu kan ketika dia nggak habis dia akan masuk freezer lagi, besok dijual lagi
Jadi itu Ya, udah mati 3 kali, Pak. Nah, tapi kita di belakangnya, kita di pasar itu kan ada kios-kios yang di belakangnya. Itu kan dari kapal itu. Jadi ketika dari kapal kita langsung ngambil gitu. Jadi itu harganya lebih murah dibanding kita ngambil di pasaran yang bebas ini gitu. Itu. Jadi kita benar-benar dari hulunya, Pak, bukan dari hilirnya gitu, ya, ngambil ya. bahan bakunya. Itu untuk mengantisipasi. Contoh di sini di pasar Serpong itu lebih mahal Ya. dibanding pasar tanah tinggi, pasar induk tanah tinggi. Nah, pasar induk tanah tinggi pun itu lebih mahal Hmm. dibanding pasar induk Keramat Jati. Nah, makanya kita langsung dari pasar induk Keramat Jadi Jatinya. Itu Keramat salah satu Jati. menekan Hmm. kos atau HPP kita, Pak. Kos ya. Iya, Sudah ada betul. kontrak belum, Pak? Jadi di suppliernya itu buat kontrak untuk berapa jangka ke depan itu harganya sekian dengan mungkin Enggak, supplier Pak. di Keramat Jati itu. Karena kita ngambil sendiri di pasar, jadi kita kan Oh, oke. bebas nih, Pak. Karena ada beberapa supplier memang yang datang ke kita untuk harga misalkan untuk apa mengikat harga dalam minggu, 1 minggu atau dalam 1 bulan. Ya, Tapi itu lebih mahal dibanding kita mengambil sendiri langsung ke apa Keramat dia Jati. sendiri langsung dari Hmm. pasar induk itu. Karena mereka juga pun dari pasar induk itu, Pak, ngambilnya. Jadi kenapa enggak kita? Karena kita apa namanya ini? Kita juga apa punya kendaraan operasional gitu. Jadi sayang apabila kita apa cuma ngambil di supplier. Memang ada supplier yang datang seperti ayam, daging itu Hmm. datang memang. Tapi itu kita pastikan harganya juga murah dibanding kita ngambil di pasar biasa karena itu pemain besar kan yang datang ke kita gitu. Ya, Itu sih, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya, saya bacakan untuk yang di kolom chat. Assalamualaikum. Untuk investasi ini apakah bisa untuk investor baru? Boleh dibantu dijawab, Akhi Faris? Sudah bisa bantu? Ya. Baik, saya bantu jawab ya, Oke. Ya, Pak. baca. Terima kasih, Pak. Hmm. Ya, oke ya. Ya, ini sangat bisa untuk investor baru. Ya, eh, tapi mungkin kalau Bapak lihat ada rat isu ya, rat isu itu adalah hak memesan efek terlebih dahulu untuk investor baru. Jadi kalau equity, Pak, itu setiap kali kita mau raising lagi lewat equity, itu pasti ada apa namanya diatur di undang-undang, itu kita harus menawarkan dulu kepada yang existing. Jadi kita nggak bisa langsung tawar ke orang luar gitu. Ya gitu karena yang sudah lama itu berhak untuk ditawarkan gitu. Nah, makanya ini prosesnya biasanya kalau debt back ke belakang itu ada waktu 5 hari itu apa pada saat dari RUPS ya, yang dimana ditentukan bahwa kita mau right issue. Setelah itu ada waktu 5 hari untuk ditawarkan kepada investor lama. Nah, investor lama ada yang sebagian ngambil, ada yang enggak. Kalau dia ngambil berarti dia nggak terdilusi gitu. Tapi kalau dia nggak ngambil, ya apa namanya apa dia terdilusi. Tapi kan itu tadi seperti tadi saya jelaskan di awal itu valuasinya akan naik gitu. Nah, setelah selesai 5 hari ternyata masih ada sisa, ya kan? Nah, itulah yang ditawarkan kepada investor baru. Jadi ya benar ini memang sangat bisa, Pak, untuk investor baru. Gitu. Ya, syukron Pak Reza atas jawabannya. Ini saya bacakan pertanyaan titipan lagi. Bagaimana skema rekrutmen dan pelatihan karyawan baru agar kualitas layanan Kas Alam Kapau langsung berjalan mulus di cabang yang baru ini, Pak? Pak Agus. Mungkin problem dari industri kuliner itu ya, eh, manajemennya. Bagaimana Pak Agus Salim mengantisipasi masalah tersebut? Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekrutmen kita Waalaikumsalam. memang ada tahapan lah yang saya tugaskan untuk rekrutmen sekarang itu kan ada manajer kita, Pak. Jadi beliaulah yang akan seleksi. Nah, di mana itu apabila kita buka cabang baru, nanti mereka minimal 2 minggu sebelum di cabang baru
2 minggu sampai sebulan sih sebetulnya kita akan training dulu Pak. Walaupun mereka ini sebetulnya pernah di rumah makan Padang yang lain gitu. Namun Ya, apa kita ada standar kita lah. Jadi sebelum sebelum ke cabang baru itu kita training dulu untuk menyamakan visi dan misi kita seperti apa, standar SOP kita seperti apa. Jadi di cabang pusat itu akan kita training terlebih dahulu Pak. Minimal 2 minggu biasanya. Nah, untuk rekrutmen sendiri sebetulnya kita eh, apa namanya ini nggak nggak sulit sebetulnya Pak, karena dunia F&B itu kan kecil sebetulnya Pak. Ya walaupun besar tapi ya, kecil, maksudnya gini, banyak juga kita karyawan kita dari padang-padang lain seperti pagi sore, dari Sederhana, dari Kari Minang, dari eh, apa padang-padang yang lain lah gitu. Jadi eh, ketika kita itu menurut mereka bagus, mereka akan melamar ke kita Pak. Jadi sekarang aja kita di IG kita kan kita baru baru itu tuh Pak, baru cabang Bandung coming soon, terus apa namanya Pamulang coming soon, dan itu sudah puluhan orang yang ngelamar Pak. Iya. Jadi untuk karyawan ya saya pikir dulu sulit, ternyata alhamdulillah semakin hari Alam Kapau semakin dikenal orang. Alhamdulillah hampir tiap hari itu ada yang nanyakan lowongan gitu. Jadi kirim CV gitu. Jadi untuk perekrutan itu untuk cari karyawan itu gampang ternyata. Ketika kita sudah dikenal orang Pak, alhamdulillah. Ya, itu mungkin ya, Pak Wisnu. Alhamdulillah Pak. Ya, Pak Agus Salim. Mungkin kita sudah di penghujung waktu. Dari Ustadz, eh, Ustadz boleh sebelum kita akhiri ada nasihat atau eh, ilmu untuk kita, boleh di-share untuk kami ini, Ustadz. Ya, Ustadz, bismillah, ya. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya bukan ilmu tentang usaha, karena itu bukan passion saya di sana. Cuma saya ingin menyampaikan kepada siapapun yang akan terlibat dalam usaha ini, termasuk para calon-calon investor ya. Pertama, memang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencari rizki. Itu salah satu ikhtiar kita. Yang kedua, coba niatkan, sering saya bilang, bahwa rizki dicari untuk menopang ibadah. Bukan sebaliknya, untuk mencari rizki sampai mengabaikan ibadah. Ketika Allah menyuruh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di ayat berikutnya Allah menyatakan ma uridu minhum rizkin wa ma uridu ayyutimun. Kami tidak menginginkan rizki dari mereka, tidak juga kami menginginkan mereka memberi makan. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Tapi Allah yang memberi rizki kepada mereka. Para mufassir seperti Imam Ibnu Katsir menyatakan, kami yang memberi rizki itu dalam konteks ibadah tadi, artinya untuk kepentingan ibadah kalian kami beri rizki. Rizki itu dicari, diberikan oleh Allah untuk menopang ibadah. Maknanya siapa orang yang mencari rizki dengan niat untuk menopang ibadah, supaya ibadah tambah berkualitas, tambah berkuantitas, maka semakin diniatkan untuk itu dan diaplikasikan rizki untuk ibadah, semakin Allah buka lebar-lebar pintu rizki tersebut. Nah, meniatkan
Mencari rezeki untuk ibadah itu salah satunya kalau rezeki didapat, kalau sudah terkena kewajiban zakat, dikeluarkan zakatnya, infaknya, sodakohnya, dan menyisihkan sebagian kecil, mungkin 10%, 20% dari keuntungan usaha kita itu untuk kepentingan-kepentingan fisabilillah, kepentingan dakwah, membantu orang, menyantuni anak-anak yatim, janda-janda yang sudah sepuh, sudah tua, tidak bisa berusaha, anak orang-orang yang memang patut untuk apa namanya disantuni. Nah, diniatkan untuk sana itu semakin membuka pintu rizki, semakin Allah mudahkan untuk memperoleh rizki karena Allah melihat bahwa kita ini mencari rizki itu untuk membantu orang, untuk membantu dakwah, untuk kepentingan fisabilillah. Nah, jadi masuk dalam kategori ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, menolong agama Allah dengan cara salah satunya melalui eh, finansial, secara ekonomi, melalui infak sodako untuk kepentingan di jalan Allah, yang surkum Allah membantu kamu. Allah akan menolong kamu, memudahkan kamu, wasabit akdamakum, dan akan mengokohkan kedudukan kamu. Kalau bantuan kita untuk menolong agama Allah melalui sisi ekonomi, sisi finansial, seperti infak sodako, maka akan Allah bantu dalam aspek itu dan Allah akan kokohkan, kuatkan langkah-langkah kamu di bidang itu. Karena itulah maka siapapun yang mau terlibat di dalam usaha ini atau usaha apapun, pertama niatkan bahwa ini ikhtiar mencari rezeki dalam rangka menopang ibadah kita, kedua dalam rangka menopang dakwah yang harus memang kita bantu dari segala aspek termasuk aspek ekonomi dan finansial, ketiga untuk membantu orang banyak, untuk meringankan beban orang lain, untuk melepaskan orang lain dari kesulitan, untuk membahagiakan orang, maka balasannya al-jaza'u min jinsil aman. Jadi man nafasa an mu'minin kurbatan nafasallahu min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang melepaskan orang mukmin dari kesulitan, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan-kesulitan dunia akhirat. Siapa yang memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan dia dunia akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong sesama saudaranya. Termasuk pertolongan ini secara finansial, secara ekonomi. Kita meniatkan mencari rezeki, mencari uang, ikhtiar dalam rangka menolong sesama kaum muslimin, dalam rangka menopang dakwah, dalam rangka menopang ibadah kita lebih bagus secara kualitas ataupun kuantitas. Insya Allah siapa saja yang meniatkan ikhtiar usaha untuk itu, Allah permudah, Allah bantu, Allah tolong, Allah kembangkan, dan Allah kokohkan, kuatkan posisi dia di bidang itu. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Insya Allah semoga Allah memudahkan kita, membantu kita, dan benar-benar mengikhlaskan niat kita, meluruskan cita-cita kita dalam usaha ini untuk kepentingan di jalan Allah. Itu saja barangkali kata-kata terakhir saya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Ya. Jazakumullah khairan Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Mungkin dari Pak Agus Salim untuk closing statementnya di akhir sesi ini. Tafadol, Pak. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Ya, silakan Pak. Ya, ini jaringan di sini nggak stabil soalnya. Ya. Ya, naik turun. Ya. Ya. Bapak Ibu, mungkin bagi yang belum kesempatan untuk tahap pertama kemarin, mungkin ini kesempatan untuk Bapak Ibu untuk join dengan Alam Kapau. Seperti yang Ustadz bilang tadi, Alam Kapau saya niatkan terutama untuk cabang Bandung ini membantu dakwah, terutama Yayasan Tarbiyah Sunnah Ustadz. Jadi selain
Bapak Ibu dapat rezeki, mungkin ada nilai ibadahnya. Itu yang juga saya niatkan terhadap alam kapau ini. Jadi selain kita dapat dunia, kita juga akan mendapatkan amin. Itu mungkin dari saya Pak Wisnu. Ya, syukur jazakallahu khair Pak Agus Salim. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Jazakumullah khairan Ustadz Abu Haidar, Bapak Agus Salim, seluruh Bapak Ibu investor visioner, serta rekan-rekan LBS Urun Dana yang masih berada di akhir sesi public expose malam ini. Dari saya, mungkin tambahan bagi Bapak Ibu calon investor visioner yang baru memulai perjalanan investasi, sebaiknya terlebih dahulu memahami cara kerja investasi beserta resikonya. Sambil berproses, biasakan selalu untuk membaca prospektus dan memahami profil resikonya. Hal ini penting agar ketika modal yang Bapak Ibu sertakan makin berkembang, setiap keputusan investasi murni dari Bapak Ibu sekalian dan harapannya dapat diambil lebih bijak, terukur, matang, dan insya Allah berkah. Segitu sekian dari saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.